We got history, got me feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Alifia Zahro, mahasiswi semester 2, jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan pembahasan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai bab 1, prinsip dasar ilmu ekonomi. Antara rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak sekali kesamaan. Kesamaannya terletak pada pilihan-pilihan yang tersedia sehingga setiap rumah tangga harus mengambil keputusan dari pilihan yang tersedia. Begitu juga dengan ekonomi, yang selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus diputuskan. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat juga sebagaimana halnya rumah tangga, selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dan keputusan yang harus diambil. Masyarakat harus memutuskan pekerjaan apa yang dilakukan dan siapa yang mengerjakannya. Dengan demikian, masyarakat diharuskan dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang baik. Mengapa harus demikian? Karena sumber daya yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dan individu bersifat langka. Kelangkaan adalah ketersediaan yang secara alamiah dari sumber daya yang selalu terbatas. Kebanyakan anggota masyarakat tidak mengalokasikan sumber daya ekonominya secara sendiri dan terpusat. Kebanyakan rumah tangga mengelola sumber daya ekonominya secara bersama-sama antara rumah tangga dengan sektor perusahaan. Oleh karena itu, dalam ekonomi, para ahli ekonomi juga mempelajari bagaimana kedua sektor tersebut berinteraksi. Kemudian, pengorbanan. Salah satu keputusan yang harus diambil dalam kegiatan ekonomi ataupun rumah tangga adalah apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka perlu mengorbankan sesuatu yang lain yang mungkin nilainya sama. Dalam mengambil keputusan, kita akan selalu dihadapkan pada pengorbanan dengan merelakan hal yang lain dikorbankan. Ketika kita ingin membeli mobil, karena sumber daya keuangan yang terbatas, maka kita harus merelakan untuk tidak membeli rumah. Menghilangkan salah satu pilihan karena keterbatasan disebut dengan pengorbanan. Selanjutnya, pengorbanan. Salah satu keputusan yang harus diambil dalam kegiatan ekonomi ataupun rumah tangga adalah apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka perlu mengorbankan sesuatu yang lain yang mungkin nilainya sama. Dalam mengambil keputusan, kita selalu dihadapkan pada pengorbanan dengan merelakan hal lain yang dikorbankan. Ketika kita memiliki mobil, karena sumber daya keuangan yang terbatas, maka kita harus merelakan untuk tidak membeli rumah. Itu adalah contoh pengorbanan dalam rumah tangga. Menghilangkan salah satu pilihan karena keterbatasan tersebut dengan pengorbanan. Maka, banyak dari kepala keluarga dalam rumah tangga yang juga melakukan hal yang sama. Mereka harus merelakan waktu berkumpul dengan anggota keluarga, dikorbankan karena memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Biaya yang ditimbulkan dan manfaat yang diterima juga merupakan konsekuensi dari adanya pengorbanan. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, perlu biaya yang lebih besar juga untuk mencapainya. Biaya, kesempatan, atau opportunity cost
dari sesuatu yang diinginkan adalah besarnya pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setiap orang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka perlu mengorbankan biaya untuk pendidikan dan waktu. Seperti memutuskan untuk kuliah, maka sebenarnya mereka mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pada saat yang bersamaan. Jika memutuskan tidak kuliah, maka alokasi waktu dapat dilakukan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, rasionalitas berpikir. Dalam setiap keputusan yang diambil, selalu harus memperhitungkan manfaat dan biaya yang akan dikorbankan. Ahli ekonomi menyebutkan marginal change, yaitu perubahan atau penyesuaian pada batas-batas marginal dari rencana keputusan sebelumnya. Karena prinsip marginal change ini, maka setiap keputusan perlu mempertimbangkan antara keuntungan marginal dengan biaya marginal. Seberapa besar antara biaya dan menambah keuntungan. Prinsip marginal change akan mendorong setiap orang mengubah keputusan jika ada perubahan keuntungan dari keputusan awal. Manusia tanggap terhadap sensitivitas. Pengambilan kebijakan perlu mempertimbangkan sensitivitas ini dalam setiap keputusan publik. Banyak keputusan publik yang dapat berubah karena perubahan biaya dan manfaat. Jika mereka mengenakan pajak bahan bakar, maka akan mendorong konsumen menggunakan kendaraan dengan bahan bakar yang lebih efisien. Bahkan mungkin mereka akan menggunakan kendaraan umum daripada berkendaraan pribadi. Selanjutnya, efisiensi dan saling menguntungkan. Prinsip dalam perdagangan adalah persaingan. Setiap orang akan bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan yang terbaik. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, dalam perdagangan haruslah efisien. Dalam perdagangan, pihak yang diuntungkan adalah yang paling efisien karena dapat menjual produksinya dengan lebih murah dari pesaingnya. Persaingan dalam perdagangan adalah persaingan yang saling menguntungkan. Kemudian perekonomian pasar. Menkyu menyebutkan bahwa perekonomian pasar merupakan jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber daya ekonominya melalui keputusan-keputusan desentralisasi dari berbagai perusahaan dan jasa seiring interaksi mereka di pasar barang dan jasa. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan bentuk perekonomian yang efisien menurut para ahli ekonomi. Dalam ekonomi pasar, semua sumber daya akan dialokasikan dengan baik dan output akan terdistribusi secara efisien. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyebutkan bahwa perekonomian pasar akan diatur oleh mekanisme pasar yang oleh Adam Smith disebut invisible hand atau tangan yang tak tampak. Harga-harga adalah alat yang digunakan oleh mekanisme pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi. Harga mencerminkan suatu barang. Harga dapat mencerminkan nilai suatu barang bagi masyarakat. Sekaligus biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat barang tersebut. Karena rumah tangga akan memperhitungkan harga sebagai salah satu faktor dalam mengambil keputusan yang rasional. Hasilnya, harga akan menuntun rumah tangga untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekuatan mekanisme pasar harus bebas dari campur tangan pemerintahan dalam mengatur perekonomian. Jika pemerintah melakukan intervensi dalam penerapan harga di pasar,
maka kekuatan mekanisme pasar akan gugur. Ketika timbul satu pertanyaan, jika kekuatan ekonomi pasar begitu kuat, mengapa memerlukan pemerintah? Jawabannya adalah karena pelaku ekonomi perlu pengakuan terhadap hak-hak mereka. Sedangkan peran pemerintah adalah melindungi hak-hak pelaku ekonomi. Mekanisme pasar akan bekerja jika hak-hak mereka diakui. Seperti para petani akan mau menanam padi di sawah jika ada jaminan sawahnya tidak dicuri. Begitu juga pula dengan pedagang akan membuka rukonya dan berjualan jika ada jaminan pembeli akan membayar barang yang dibeli. Mekanisme pasar sekilas memang tampak sempurna dalam pengorganisasian pelaku ekonomi dalam pasar. Namun, ekonomi pasar juga memiliki sifat kelemahan. Ahli ekonomi menyebut dengan kegagalan pasar, yaitu pasar gagal dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan merata. Dalam ekonomi pasar, mekanisme pasar gagal menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mekanisme pasar tidak akan menyediakan jalan raya dengan bebas digunakan oleh masyarakat, taman untuk bermain, dan barang publik lainnya. Mekanisme pasar akan menghasilkan eksternalitas, yaitu dampak dari tindakan seseorang menghadap kesejahteraan masyarakat lain. Contoh dari eksternalitas yaitu adalah pencemaran air akibat limbah industri, pencemaran udara. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Jika terdapat kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.